rambutan pastilita odaya palaka sunga salamakan na sunga datun dari panne walimu kata tundu pakai madari astara sikiri bunga laman pula mengurok kaju habis sunga mubabatari roe tertus sompa kamano mane batu itu notori sompa pakang alaman mapa saga batara tungkan nalajulanyu anurungan nancun lang natokon tulle na tidajo musti teram musti noram musti laju kene musti balimang antara musti antar lalang loro nol padewata macal wala makke galle tan raman nolu lupa tabotil lagi muri wanolino karuji balalo muladan dari ni mai sumanga tori langi muadapan no mamenga kata tundu apa pakai badari antara sikiri bunga laman pula mengurok kaju habis sunga mubabatari pecahnya masih pecah. Jalurnya satu pecah pasti yang mulia omnya pun kerai omnya Aji bagaimana Aji? Kita pergi ke desa ya. Satu lagi. Yang mulia. Sini dari pasir semua. Pasir. Kita di sini. Hah? Jajan ya. Saya muliakan yang mulia dari Pasir, Dr. Bambang bersama Permaisuri. Yang mulia saya hormati Datuk Pamana Pusasa Kalawatka. Yang saya banggakan dan saya hormati, yang saya sayangi adalah orang tua kita dalam ini Tunru, ya, yang selalu saya yang mulia
selalu saya sama-sama ke Kute sewaktu Pasok kami jadi bupati. Dan perlu saya jelaskan di sini, Pasok kami itu turunan Bugis dari rumpun keluarga juga yang mulia. Dan Pasok kami itu ibunya separuh Bugis, separuh Banjar. Ibunya Pasok kami itu namanya Joharia. Bapaknya Joharia namanya Andinu, hakim agama di pengadilan Kutai Kartanegara. Bapak daripada Andinu namanya Andi Tujuh Perkecen, saudara Lembang Parang. Yang saya hormati sesepuh dari keluarga Kesultanan Pasir Kalimantan Timur, sekaligus juga dari Kutai Kartanegara. Sesepuh seluruh pengurus lembaga adat Kedaton Paminan yang saya banggakan hormati. Perkenalkan saya bicara atas nama Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo yang menerima tamu ini, tamu kehormatan. Beliau menghubungi saya pertama Yang Mulia Dr. Bambang, lalu saya ditemui oleh Pak Sekadi, dan beliau ini menyatakan bahwa sudah lama saya kenal nama Pak Sudirman, tapi baru kali ini saya berterima kasih. Dan ternyata beliau ini yang menggambar, menghitung anggarannya rehab makam Lamat Ukelang, dan bersama Haji Muhammad Idris yang kemarin bantuan daripada pemerintah Kutai yang kurang lebih 400 juta. Ya, bantuan dari pemerintah Kutai, semuanya itu yang makam itu termasuk eskavasi penyelamatan 70 juta dibayar di BPCB waktu itu kemarin. Dan saya sangat berterima kasih. Yang paling lagi saya berterima kasih karena akte hibahnya itu ada sama saya. Ya, jadi pemerintah nanti kalau memang berkenan saya serahkan setelah itu disertifikat. Karena harus ada pengakuan bahwa ini sertifikat, dan ketika itu sudah disertifikat, pemerintah sudah berhak menganggarkan dan memelihara. Yang mulia saya hormati Pamana, semua strukturnya dan Pamana serta rombongan dari Pasir Kalimantan. Jauh-jauh beliau datang dengan satu tujuan, ingin mengikuti jejak daripada Kota Lamat Ukelang. Kenapa? Kota Lamat Ukelang bersama Haji Muhammad Idris adalah tokoh pencetus NKRI. Kenapa saya katakan pencetus NKRI? Satu-satunya orang sudah berkuasa, sudah menjadi raja, rela meninggalkan itu demi untuk mengusir penjara. Ukelang sudah sultan di Pasir, Muhammad Idris sultan di Kutai, dan kerajaannya semua tidak kecil. Di Pasir berdiri IKN, di Kutai Kartanegara berdiri kerajaan besar dan kota megah. Dan saya kira sewaktu saya ke Kutai Kartanegara, dan saya maaf yang mulia, memang beliau ini yang selalu membantu saya. Karena ketika Sultan mau datang ke Wajo, mobilnya beliau yang saya pakai. Sewaktu beliau jadi asisten 3, jadi saya menggunakan mobilnya beliau. Jadi hanya memang beliau yang sering membantu saya, mensupport saya ketika ada yang mau dilakukan. Dan saya waktu itu ya, takut juga dan malu sebagai aparat negara yang waktu itu masih statusnya adalah honorer kelima. Dan alhamdulillah saya sudah nikmati. Itu yang pertama saya uraikan. Jadi masih beliau kedatangan di sini karena wilayah yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Pasir Utara, itu adalah wilayah kekuasaan Lamat Ukelang sewaktu beliau menjadi Sultan Pasir sekitar 10 tahun.
Dan Lematukelam menjadi Sultan Pasir, saya dapatkan informasi dari dia. Tidak mungkin hanya satu anaknya selalu Sultan. Dan tidak mungkin hanya Adidoya saja anaknya. Tapi jejak-jejak inilah yang perlu ditelusuri, bahwa Kesultanan Pasir, Wajo, Kutai memang dari awal selalu ya bersatu. Walaupun Lematukelam sebelum ke Pasir, ya sebelum ke Pasir Kalimantan Timur, beliau dulu melalang buana ke Johor dan Kedah. Sewaktu di Johor dan Kedah, disitulah pertama diketahui bahwa Lematukelam ada di Kedah dan di Johor. Sewaktu perang Kedah Johor melawan 5 oku bersaudara, dan ternyata waktu itu Panglima Lematukelam yang dari Ramanan namanya Labana Kuasa, itulah yang memenangkan peperangan sampai disebut namanya dalam Tuhfah Al-Nafis. Raja Adi Haji dia menyebut bahwa kelompok Lematukelam adalah sebagai the king of Nevers, raja penentu, bahwa kalau orang di Johor dan di Kedah tidak boleh mengangkat raja tanpa persetujuan dari para kelompok itu yang diberikan kewenangan oleh kerajaan Johor dan Kedah. Sampai hari ini masih berbangga orang di Selangor ketika kita menyatakan bahwa beliau adalah turunan dari Bugis, yang pertama dari Wajo. Selanjutnya Lematukelam ke Tomasik atau Singapura sekarang, mencari saudaranya, tapi saudaranya sudah meninggal namanya Dematako. Dan ternyata harta bendanya dibawa oleh pasar sepupu Ratu Bone, yaitu Batang Toru. Dan ternyata didapatkan di Kalimantan Timur di Pulau Laut, dan harta benda itu diserahkan kepada Lematukelam. Dalam Lematukelam kurang lebih beberapa tahun berkedudukan di Pasir dengan minta tanah untuk penghidupan selama berada di Kalimantan Timur. Tidak lama kemudian datang serangan dari kerajaan Banjar dan kerajaan bajak laut dari Sulu Filipina, sehingga Sultan Pasir pada waktu itu Sultan Alamsah minta bantuan kepada kelompok pendatang ini yang terkenal dengan beberapa kali memenangkan peperangan di laut, sehingga beliau membantu. Dan setelah itu ada kesepakatan bahwa ketika memenangkan peperangan maka Lematukelam akan dikawinkan dengan keluarga Kesultanan Pasir. Dan setelah itu Kesultanan Pasir berlindung di bawah kekuasaan Kutai, karena Kesultanan Kutai dan Pasir adalah satu saudara yang berbeda. Sehingga waktu itu maka dikawinkanlah Lematukelam dengan anaknya Sultan Pasir di Kutai, namanya Andeng Ngajang. Dari perkawinan Andeng Ngajang ini lahirlah Haji Doya. Dari Haji Doya ini kawin dengan Muhammad Idris Sultan Kutai ke-14. Yang kawinkan tadi Lematukelam dengan Andeng Ngajang, itulah bapaknya Muhammad Idris, namanya Pangeran Anomandapa. Lalu setelah Lematukelam 10 tahun berkuasa di Pasir, maka datanglah surat dari Arumakawajo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meminta kepada Lematukelam untuk kembali ke Wajo, yang dibawa oleh Lakade Arta. Sesampai di situ Lematukelam menerima surat dan mengajak menantunya untuk pergi ke Wajo melawan Persia bersama suku. Sampainya di ini dan tradisi orang Bugis, sementara Idoya waktu itu hamil besar. Nah, dan orang hamil besar dilarang melalui samudra atau sehingga tidak ikut Idoya pada waktu itu. Maka Idoya berkedudukan di Kutai Kartanegara. Setelah itu 3 tahun kemudian ternyata Muhammad Idris menemui ajalnya di Kawane, Belawa. Setelah menghukum si Benteng. Setelah itu maka ada istilah orang Bugis yang mulia, Capak Pawalu bersama pusakanya Kutai dibawa ke Kutai, dibawa oleh Laberu, ya, Laberu. Ya, setelah itu bawa oleh Laberu, ternyata
anaknya Muhammad Idris dari Idoya ini, anaknya namanya Haji Ibu atau biasa dikenal dengan Muhammad Muslim. Itulah ditakutkan untuk diinikan oleh pamannya, karena ada saudaranya Muhammad Idris yang mulia ya, namanya Haji Kedok atau Sultan Al-Yidin, tapi tidak dilantik menjadi sultan di Kutai Kartanegara berhubung karena pusaka yang anak sebagai digelar di Kutai Kartanegara namanya bukan. Beliau pusaka itu dibawa ke Peneki, yaitu Haji Imbo. Nanti setelah Haji Imbo kurang lebih 32 tahun sampai 8 tahun umurnya, beliau kembali dan merebut kekuasaan dari tangan Haji Kedok, dan Haji Kedok dihukum mati waktu itu dan diikat cinde lehernya di tanah durhaka. Dan konon kabarnya sampai hari ini banyak tumbuh pohon di situ, di tempat itu, tempat menghukum. Karena boleh dihukum Haji Kedok tapi tidak boleh keluar darah, sehingga hanya diikat cinde lehernya. Lalu setelah itu maka dipindahkanlah Kutai Kartanegara dari Sungai Mariam ke Tenggaro sekarang. Jadi pendiri kota Tenggaro namanya Haji Imbo. Makanya lapangan stadion yang ada di sana di Kutai ya, namanya Stadion Haji Imbo ya itu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dalam halaman ini. Pesan yang mulia pendahulu kami dengan saya berbahasa Indonesia dan saya terjemahkan. Harus posibility berpantai aja hutan realita. Narik posibility berbaca aja manja kita. Bisa pak nampak itu pak diri-dirinya bicara. Bila mana engkau ketemu dengan orang pandai, jangan terlalu mengangkat bicara bahasa. Dan apabila kamu ketemu dengan orang cerdas, jangan terlalu panjangkan kalimat. Karena baru sedikit disampaikan, tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan pada kita mengerti semua apa yang saya sampaikan pada sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama kepada rombongan dari Pasir Kutai Kartanegara ada berkat yang didapatkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Agenda acara kunjungan silaturahim Kesultanan Pasir diwakili oleh Yang Mulia Dr. Haji Bambang Awanto AP MSc, Ketua Yayasan Haji Gele Kesultanan Pasir. 1. Penyambutan secara adat kunjungan silaturahim Kesultanan Pasir oleh Dewan Adat Kedatuan Pamana. 2. Pembukaan oleh MC. 3. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Watak Panua 1 Dewan Adat Kedatuan Pamana, dalam hal ini oleh Bapak Ustaz Andi Abdul Qadir BA. Bersama dengan segenap permaisurinya dan anak-anak cucunya yang telah berpulang ke rahmat Allah, semoga mendapat hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan pahala dan berkah bacaan kita suratul Fatihah menjadi kenang-kenangan di alam kubur
keturunan beliau tak sampai keturunannya kembali sekarang. Kita mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga silaturahmi kita di sini dari kerajaan Pasir dan Kutai bersama dengan rombongan yang bertemu dengan yang mulia Datuk Pamana Sultan Muhammad Nur Wahyu. Kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma bina ya hafizu min jami'il bala'i wal amradi fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma awinna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, sambutan pembukaan kunjungan silaturahmi Kesultanan Pasir oleh Yang Mulia Datuk Pamana Bila Waju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur Allah Subhanahu wa taala atas karunia sehingga kita sempat bertemu silaturahmi pada siang hari ini, yaitu sebagaimana yang menyampaikan informasi. Jadi ini saya merasa bangga adanya suatu rumput dari salah satu provinsi, yaitu Pasir, turunan daripada tempat waktunya untuk bersilaturahmi dengan keluarga hukum yang ada di Wajah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah supaya bukan hanya siang hari ini, tetapi mungkin bisa saja dari tempat. Para yang melihat para anggota, para anggota yang saya lihat, jadi kami sebenarnya sudah mendengarkan ulasan dari Pak Sudirman seperti apa mobil di Kutai. Nah, sebenarnya ini sahabat saya. Waktunya saya masih aktif di pemerintah daerah kepada asisten, kebetulan saya dapat undangan juga pada waktu itu di Bupati. Saya tidak sempat dengan kesibukan pasar serahkan kendala pakai saya juga kehadiran saya bahwa namun saya yang saya tidak hadir, tapi ada kembaran saya seperti saya itu melancarkan kunjungannya ke sana. Untuk komunikasi dua arah yang saya tentunya dari kami dari Tuhan juga memberikan satu informasi tentang adanya ada dua ada unity ada dua, yaitu lembaga DHKP, lembaga adat dan lembaga kemudian lembaga keagamaan
Jadi ya kami itu yang memilih lagu. Jadi ini kita diberi lembaga khususnya tidak pula administrasinya supaya MKP tersendiri juga dan kedatuan juga karya di sini tentang pakai spiritunya kantor kan sebenarnya, tapi saya fungsikan dan jadi sekretariat kedatuan apa jadi istri numpang jadi. Kemudian ini sebenarnya kita punya rencana membangun atau kedatuan utama ini tinggal pakai juga dari bupati karena maklumlah hidup sana sudah terpakai pemerintah kecamatan membangun lagi baru jadi untuk memfungsikan supaya jangan pernah itu tidak terlalu lama jika membangun itu tidak pakai. Yang kedua terus ini kan namanya lembaga baru pinjaman dulu yang mana semuanya pemerintah masih kasih itu sebenarnya banyak soal lain sekarang lapangan juga tapi baru karena ibu dihabiskan oleh dulu beroperasi jadi sekarang kita kembali pada itu memang ada rezeki ada misalnya yang punya sahabat apa untuk yang bisa memberikan bukan tangan nomor satu misalnya apakah kantor apakah rumah ada. Alhamdulillah jadi namanya dusun ini kan pamannya itu tersebar di mana-mana turunannya apalagi ini kalau ini ada dengan sesuatu ini juga kan ini yang bagian sila-sila itu kalau saya itu bukan habis itu kan dimasukkan kalau saya ya itu berapa? 8 ya. ada dua versi kalau dari apa namanya Abu Mutawajo itu ke 8 gitu. Ya. Tapi kalau dari ibunya dari Lalu Majakuri di Wajo itu mah ke-7 hanya begitu ya. Jadi ini yang ada di situ. Ini ketiga adalah ini benar. Pero Jadi sebelah karena sekarang ini kapasitas anggota juga kami. Sama saya itu sini ada pensiun, ada besar. Jadi itu menjadi murah. Setelah pensiun kita sudah ada struktur. Jadi kalau kita menghadirkan ini semua keluarga kami tidak bisa untung ini yang selalu membimbing kami. Saya kira ini dia hadiah konsistensi tahun 2004 jadi tidak paham secara singkat bila tidak terima ada komponen organisasi dijelaskan dan ini secara singkat biasa. Jadi nanti ada juga untuk menyampaikan. Kemudian
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan yang mulia Kesultanan Pasir, dalam hal ini diwakili oleh Yang Mulia Dr. Haji Bambang Arwanto, APMSI, Ketua Yayasan Aji Galeng Kesultanan Pasir, sekaligus memperkenalkan satu persatu dari rombongan Yang Mulia Dr. Haji Bambang Arwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Paduka Yang Mulia Sarja Wajo, Pamanah ke-14, Tarikmat Datu Pamanah yang ke-44, semoga selalu sehat. Yang terhormat Permaisuri Raja Wajo dan Pamanah yang ke-44, Permaisuri, semoga selalu sehat. Yang terhormat seluruh handai kaum kerabat kerajaan Wajo dan Pamanah yang ke-44, salam sakim dari keluarga besar kami Panembahan Aji Galeng, Panembahan Lembakam dari Kesultanan Pasir. Kami datang jauh-jauh, ada yang mempersiapkan hari 2 hari, Pak. Paduka, kami 2 hari datang dari Kabupaten Pasir, kemudian berjalan di Makassar. Setelah itu 2 hari, kami sebenarnya ingin bersilaturahmi dengan kerabat kami dari Kerajaan Wajo yang sudah terputus ratusan tahun yang lalu. Saya kalau dihitung dari Paduka Yang Mulia Lamadukelan ini turunan ke-9. Seperti yang dijelaskan sama Bapak Sudirman Sapang tadi, itu sudah sangat jelas bahwa memang ada perkawinan antara Paduka Yang Mulia Lamadukelan dengan anak Raja Pasir Aji Geger waktu itu. Kemudian setelah itu melahirkan anak putri yang bernama Aji Goya dan menikah dengan Haji Muhammad Putris. Nah, silsilah kami dari situ, yang mulia Paduka Raja Wajo, silsilah kami dari situ, dan kami akan memperkenalkan satu persatu rombongan kami. Pertama, mantan pacar saya. Beliau adalah seorang dokter dan beliau juga bekerja sebagai pegawai negeri di Kabupaten Kutai Kartanegara. Beliau di Dinas Kesehatan. Kemudian saya sendiri juga merupakan pegawai negeri yang mulia. Saya adalah kepala dinas di dinas di pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya punya teman di sini, Pak Andi Yusuf, Pak di sini Pak Andi Aso, Pak Andi Hasanuddin, ya, kepala dinas perhubungan, teman saya, Pak Susiawati Panikai, juga teman saya. Saya kesini sudah minta izin dengan Raja Sultan Pasir, Sultan Ali yang kedua. Salam hormat dari beliau buat Paduka Yang Mulia dan Pamanah ke-44. Beliau nanti insya Allah akan ditabalkan dalam waktu dekat ini, dan mungkin beliau akan mengundang dari kedatangan Pamanah juga. Kemudian juga salam dari Pak Andi Mamaresa, Raja Maros. Beliau sering berkunjung ke rumah saya kalau di Samarinda. Jadi saya perkenalkan satu persatu. Pertama, di sini ada kakek saya, datuk saya, Haji Kamri. Kemudian kami semua dari Yayasan Aji Galeng. Kemudian ada paman saya di sini, Paman Haji Hasanuddin. Kemudian ada paman saya lagi, Paman Yupani. Kemudian ada kakanda kami, Haji Dedi. Ada keponakan saya, pasal kami kemarin adalah selain bersilaturahmi menyambung, kami sedang menulis sejarah datuk kami Aji Galeng. Aji Galeng itu adalah
Dan sejarah ini kan ingin kita angkat tentunya dengan persetujuan dari kerabat-kerabat di Wajo juga, karena sebenarnya Haji Galeng merupakan keturunan dari Paduka Yang Mulia Lama Dagelan juga. Karena Haji Galeng adalah cucu dari Sultan Muhammad Idris, dari anak beliau Haji Badan. Jadi kemudian dan juga menikah dengan putri dari putra dari Kerajaan Pasir dan putra dari Ratu Agung, yaitu Pangeran Suryanata. Kemudian dia punya anak namanya Haji Pati, menikah dengan Haji Rembanti. Kemudian punya anak namanya Haji Pangeran Kuning, dan kemudian punya anak namanya Haji Galeng. Dan Haji Galeng ini waktu zaman Sultan Sariuddin pertama itu yang ditugaskan untuk menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di Pasir Utara, dan kemudian sekarang menjadi KM. Dan memang buktinya sekarang di sana ada makam cucu beliau, makam cucu beliau Haji Semegong, tepat di titik 0 itu ada makam beliau di sana. Jadi saya ingin mengabarkan kepada seluruh kerabat Wajo bahwa sebenarnya Haji Galeng adalah turunan dari Paduka Yang Mulia Lama Dagelan, karena juga perkawinan dari Kesultanan Pasir dan Kesultanan Kutai Kartanegara. Sebenarnya saya ini juga kerabat Kesultanan Kutai karena saya ditabalkan oleh Sultan Salihin II pada tahun 2010, dan saya sebenarnya juriat saya dari Kesultanan Pasir. Jadi saya sebenarnya berada di dua kesultanan yang saya. Cukup bisa didengar mungkin. Jadi hari ini sebenarnya tujuan kami jauh-jauh adalah kami ingin menyambung silaturahmi antara Kesultanan Pasir dan saudara dan kerabat kami yang jauh-jauh sudah terputus ratusan tahun yang lalu silaturahminya. Hari ini kami datang dengan semangat bahwa kami bersaudara dengan Kesultanan Wajo. Mungkin dari saya itu dulu bahwa kami datang dengan semangat bahwa Kerajaan Wajo adalah saudara tua kami, karena kami juga keturunan saya adalah keturunan dari Paduka Yang Mulia Lama Dagelan yang ke-9 dari perkawinan dengan Putri Pasir, anaknya Haji Geger, Amin Anjang, dan kemudian menikah dengan punya anak Haji Doya, dan anak Haji Doya menikah dengan Sultan Idris dan punya cucu tadi Haji Galeng. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Haji Bambang Purwonto. Semoga dengan kedatangan beliau membawa keberkahan untuk kita semua yang ada di sini. Kita beri tepuk tangan kepada Yang Mulia Kesultanan Pasir. Acara selanjutnya laporan pelaksanaan kegiatan kunjungan silaturahim Kesultanan Pasir oleh Ketua Panitia Pelaksana, dalam hal ini oleh Bapak Mustali, SPD, MA, Koordinator Divisi Seni dan Budaya Kedatuan Pamana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang terhormat Yang Mulia Sultan Pasir bersama dengan permaisuri dan juga bersama dengan rombongan dari Sultan Pasir. Yang terhormat Yang Mulia Datuk Hamana Pilawajo bersama dengan permaisuri.
Yang terhormat Alena Tomatipkan Pertamakan Tetap Karen Andi Mapetunjuk. Beliau adalah anak Datu Kate Andi Mapayumpa Datu Hamana. Kebetulan Datu Hamana yang Pak adalah paman daripada Datu Hamana. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Dewan Adat Ketua Pamana yang sempat hadir bersama-sama dalam kita. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan taufiknya serta jodoh kepada kita sekalian, sehingga kita sempat hadir bersama-sama di tempat yang sederhana ini dalam rangka menyambut kedatangan yang mulia bersama dengan rombongan Sultan Fasir. Dan alhamdulillah dan juga saya menyampaikan selamat datang di tempat atau kediaman rumah kediaman Datu Pamana Pilawajo, dan alhamdulillah tiba dengan selamat. Selanjutnya juga kami menyampaikan banyak terima kasih atas kunjungan beliau yang mulia Sultan Fasir bersama dengan rombongan. Saya sangat merasa bangga, merasa senang, tulus dan ikhlas. Kami dari panitia dari Ketua Pamana, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan silaturahim, menyambut silaturahmi untuk menguatkan pertanian rumpun keluarga besar daripada Lemak Durkelen di tempat ini. Olehnya itu kami dari panitia sangat bangga atas kedatangan kunjungan daripada Yang Mulia bersama dengan rombongan di Ketua Pamana Pilawajo. Selanjutnya juga kami dari panitia menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya bila mana pada acara ini ada yang terdapat suatu hal yang tidak berkenan di hati. Dengan melalui kesempatan ini kami memohon maaf karena itu di luar adalah kesengajaan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan perlu sedikit juga saya sampaikan kepada Yang Mulia bahwa beliau Pak Sudirman ini adalah adik saya. Saya selalu pernah kalau misalnya ada acara pesta budaya. Jadi alhamdulillah karena saya sama-sama Tegarung kurang lebih 20 tahun yang lalu masih sempat berfoto dengan Sultan Saifuddin kedua pada waktu itu di Tegarung bersama dengan beliau. Ini kan juga adik saya yang selalu memberikan pencerahan tentang nusantara budaya. Alhamdulillah. Oleh itu perlu juga saya tambahkan sedikit bahwa orang Pamana juga merupakan orang yang hebat. Ya salah satunya kita ini orang Pamana itu sudah mendunia terkenal secara internasional, yaitu surat Igalito merupakan sastra terpandang di dunia. Di sinilah tempat kelahiran Igalito. Itulah yang melahirkan kitab Mahabharata dari India. Yang kemudian juga adalah Amanadappa. Ini juga adalah orang Pamana, merupakan ahli daripada kemaritiman, ahli yang bisa mempelajari cuaca untuk berlaut. Itu adalah Amanadappa, dan juga kita kenal dengan dunia. Dan juga terlebih lagi dari kita ini leluhur kita adalah Lama Durkelen. Ini adalah Sultan Fasir. Ya, alhamdulillah
karena kita ini sudah ketemu kali ini, alhamdulillah kita sangat bangga karena munculnya adalah generasi-generasi yang dari jauh dan masuk kembali. Ini dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Sudi tadi bahwa Lemadu Kelang ini adalah salah satu yang pernah menubatkan daripada benda-benda yang di laut, sehingga dikatakan itu banyak laut. Ini Lemadu Kelang. Alhamdulillah. Dan sampai ini alhamdulillah kita sangat bangga dari keluarga besar Lemadu Kelang karena Lemadu Kelang resmi menjadi pahlawan nasional. Oleh itu kepada Yang Mulia tentunya juga ada filsafat Bugis yang mengatakan ini perlu kita ingat Bugis kita baik di rantau baik yang jauh kita harus melihat bagaimana kita S pertama adalah sifat kata saling menghormati, saling memanusiakan. Yang kedua S yang kedua sifat lebih saling hormat menghormati. Yang ketiga S yang ketiga adalah sifat yang saling mengingatkan. Jangan kita ini dari rumput-rumput ini memelihara daripada filsafat daripada leluhur kita. Nah, kita ini merasa beruntung sekali dan juga memang patut mengatakan hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita. Tentunya kita lebih mencintai negeri kita. Walaupun Lemadu Kelang jauh, tapi generasi dia tidak akan kembali di negeri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada Sultan bersama dengan rombongan ini membawa berkah kepada kita semua, dan insyaallah mudah-mudahan dari Keraton Pamana juga bisa menginjak daripada Kesultanan Pasir insyaallah. Inilah yang saya sempat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum. Acara selanjutnya diserahkan kepada moderator dalam hal ini oleh Bapak Andi Arusyadi SPFN Wasekjen Kesatuan Pamana Pilawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Yang Mulia Datuk Pamana Pilawayo beserta permaisuri. Yang kami hormati Yang Mulia Kesultanan Pasar, dalam hal ini diwakili oleh Yang Mulia Dr. Haji Babang Arwanto APMSI, beserta Yang Mulia Ibu Dr. Haja Yariyatin MKes beserta rombongan. Selamat datang di bumi Lemadu Kelang. Yang kami cintai dan yang kami banggakan, para pengurus Kedatuan Pamana Pilawayo dan pengurus Dewan Adat Kedatuan Pamana, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Baik, untuk sesi berikutnya adalah penyampaian struktur kelembagaan Kedatuan Pamana Pilawayo, hubungannya dengan Dewan Adat Kedatuan Pamana, serta perkembangannya dari masa ke masa, yang dibawakan oleh saya sendiri selaku Wasekjen Kedatuan Pamana Pilawayo. Struktur kelembagaan Kedatuan Pamana Pilawayo sebagai berikut. Struktur Kedatuan Pamana Pilawayo terdiri dari struktur Kedatuan Pamana dan struktur Dewan Adat Kedatuan Pamana. Jadi ada dua struktur yang dibawahi oleh Kedatuan Pamana. Struktur Kedatuan Pamana seperti yang terlihat di samping struktur Dewan Adat Kedatuan Pamana, dan yang di belakang adalah struktur Kedatuan Pamana secara keseluruhan. Baik, struktur Kedatuan Pamana menggunakan pola struktur organisasi modern sesuai dengan kebutuhan lembaga dan organisasi. Artinya mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan struktur Dewan Adat Kedatuan Pamana menggunakan pola struktur organisasi yang klasik atau tradisional, sesuai dengan struktur kerajaan Cina Pamana sejak zaman dahulu sampai saat ini. Jadi tidak pernah berubah strukturnya ini, ya Mulia.
Adapun struktur Kedatuan Pamana sebagai berikut. Pertama, struktur Kedatuan Pamana dan struktur Dewan Adat Kedatuan Pamana. Datu Pamana dipilih oleh seluruh anggota Dewan Adat Kedatuan Pamana secara demokrasi melalui musyawarah mufakat. Jadi memang di Kedatuan Pamana ini memilih jalur demokrasi sejak dari awal terbentuknya Kedatuan Pamana. Datu Pamana yang ke-44 terpilih sejak tahun 2014 sampai 2004 sampai sekarang dan dilantik pada tanggal 1 Juli 2014. Kedatuan Pamana telah mengikuti berbagai event baik dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri telah diundang dari berbagai kerajaan kesultanan kedatuan yang ada di berbagai daerah di Raja Malaysia dan berbagai kerajaan lainnya di berbagai negara. Di dalam negeri telah diundang dari berbagai kerajaan sultanan kedatuan yang ada di berbagai daerah se-Nusantara. Begitu pula undangan dari luar negeri, misalnya dari kerajaan Brunei Darussalam, kerajaan di Raja Malaysia dan berbagai kerajaan lainnya dari berbagai negara. Kedatuan Pamana juga tercatat sebagai anggota Forum Silaturahmi Keraton Se-Nusantara atau FSKN. Adapun kendala dan permasalahan yang ada di Kedatuan Pamana sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut. Pertama, sampai saat ini belum memiliki Soraja setelah Soraja milik Kedatuan Pamana terbakar pada saat pemberontakan DIT Harusakan di Sulawesi Selatan. Yang kedua, Sekretariat Kedatuan Pamana yang berada di Kawangi masih status pinjam pakai oleh pemerintah Kabupaten Wajo yang setiap 2 tahun dilakukan perpanjangan pinjam pakai oleh Pemda Kabupaten Wajo. Yang ketiga, sumber daya manusia dalam kepengurusan Kedatuan Pamana masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan dan pelatihan-pelatihan. Yang keempat, operasional kelembagaan Kedatuan Pamana dan Dewan Adat Kedatuan Pamana belum ada pendanaan yang rutin dan tetap dari pemerintah daerah maupun oleh perusahaan, hanya murni mengandalkan sumbangan dan swadaya dari pengurus Kedatuan Pamana dan pengurus Dewan Adat Kedatuan Pamana serta Wija Pamana Wija Towajo dari berbagai daerah se-Nusantara. Dalam rangka menyelesaikan kendala dan permasalahan tadi, Kedatuan Pamana mengambil langkah sebagai berikut. Pertama, Kedatuan Pamana melalui Wasekjen Kedatuan Pamana membuat proposal kepada anggota DPR RI untuk meminta bantuan rehabilitasi Sekretariat Kedatuan Pamana yang ada di Marwangi, Kelurahan Pamana, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo. Dan alhamdulillah disetujui oleh Ibu Dr. Haja Andi Julian Paris MSc, anggota DPR RI, dan akan diberikan bantuan untuk rehabilitasi Sekretariat Kedatuan Pamana yang rencananya akan dicairkan bulan Oktober 2023 ini sebesar 100 juta rupiah. Kedua, Kedatuan Pamana melalui Wasekjen Kedatuan Pamana membuat proposal untuk pembangunan Soraya Pamana dan operasional Kedatuan Pamana dan Dewan Adat Kedatuan Pamana yang nantinya akan diajukan kepada Pemda Kabupaten, Pemda Provinsi, dan pengusaha Wijato Pamana, Wijato Wajo, baik yang ada di dalam Kabupaten Wajo maupun yang ada di luar Kabupaten Wajo. Yang ketiga, pembentukan wadah sanggar seni dan tari Kedatuan Pamana Villa Wajo yang pelatihnya dari kabupaten lain dan Kota Makassar, yang dianggotanya direkrut dari keluarga besar pengurus Kedatuan Pamana dan pengurus Dewan Adat Kedatuan Pamana. Yang keempat, penyusunan geografi Kedatuan Pamana dari masa ke masa. Demikian penyampaian struktur kelembagaan Kedatuan Pamana Villa Wajo dan struktur Dewan Adat Kedatuan Pamana. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya punya
penyampaian silsilah hubungan kekerabatan antara Kesultanan Pasir dengan Kedatuan Pamana Villa Wajo dan Arum Matoa Wajo, yaitu Lama Dukeleng Raja Pasir Arum Matoa Wajo, Arum Peneki, Arum Singkang. Dalam hal ini dibawakan oleh Ustaz Andi Abdul Qadir Watan Hanua, satu Dewan Adat Kedatuan Pamana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasudul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yastayisul illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang mulia Dr. Haji Bambang Arwanto, APMFT, Penimbangan Lembaga, bersama dengan permaisuri yang kami muliakan. Yang mulia segenap rombongan dari Kerajaan Pasir Putih yang sempat hadir tempat ini yang kami hormati. Yang mulia Datu Pamana Dr. Andes Andi Saharasa, Sultan Muhammad Nur Wajib yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk membacakan sekilas tentang asal usul Yang Mulia Lama Dukeleng Taisimpuan Arus Peneki, Arus Singkang, Arum Matoa Wajo yang ke-31. Asal usul beliau adalah dari Lama Darengeng Arus Peneki. Inilah Lama Darengeng Arus Peneki pertama. Kawin dengan Wemampuru Rumbang, lahirlah anaknya bernama Lapat Rusi menjadi Arus Peneki kedua. Dan kawin dengan Wetansi melahirkan anak Lasang Guru Arus Peneki yang dilantik menjadi Arum Matoa Wajo. Lasang Guru Arus Peneki ini adalah Arus Peneki ketiga yang dilantik menjadi Arum Matoa Wajo ke-12. Dan beliau inilah yang pertama menerima agama Islam pada tahun 1610. Dia sebagai Arus Peneki dan juga dia sebagai Arum Matoa yang ke-12. Sehingga pada waktu itu diberi gelar Sultan. Nah, ini kalau istilah Sultan, anak ini kalau semua raja-raja Wajo, anak inilah yang bergelar Sultan dulu. Ya, namanya Sultan Abdurrahman. Kebetulan bersama dengan Datu Pamana yang bersama-sama memeluk Islam pada waktu itu, yaitu Lama Favorito Pasajo Datu Pamana diberi gelar Sultan juga, yaitu Sultan Abdul Rasyid. Maka dalam pertimbangan ini memang orang Wajo lebih mengunggulkan kesepakatannya nenek moyangnya itu bahwa di Wajo adalah Arum Matoa Wajo, sama kalau di Pamana adalah Datu Pamana, di situ. Ada yang satu itu kalau dilihat sejarah. Nah, makanya sekarang karena beliau terakhir diangkat lagi sebagai Datu Pamana yang ke-44. Nah, maka kami sepakat dari Dewan Adat
memberikan titel, memberikan gelar keagamaan, kerajaan keagamaan, memberikan nama yaitu Dr. Andes Andri Saharasa Datuk Pamana Sultan Muhammad Nur Wajo. Itulah yang kami berikan dari Dewan Adat. Ini mertua tadi juga terlambat datang ya, mudah-mudahan karena beliau dari paman juga sama sayangnya. Nanti saya lanjutkan. Sultan Abdul Rahman. Inilah lalu kami dengan wedan daripada anak dari Lampung Kake Taudaman Arumato Wajo ke-11. Maka lahirlah anak bernama Lakendri Gerak Arpenegi ke-4. Lakendri Gerak Arpenegi ke-4. Kawin dengan Bakari Koja Armeni Randre Talotandre. Maka lahirlah Lama Kadika Tuat Detia Arpenegi ke-5. Mempersunting Wetendri Yanka Arusikam. Dari hasil perkawinan ini lahirlah Lama Dukelen Arpenegi ke-6. Lama Dukelen dari Simpuan Sultan Pasir Arpenegi ke-6 Arusikam Arumato Wajo ke-31 diangkat menjadi Arumato Wajo pada tahun 1736 sampai 1754 dia mengundurkan diri. Wafat pada tahun 1765 Masehi dengan umur 65 tahun. Raja yang memerdekakan Wajo dari penjajahan Belanda dengan sekutunya. Inilah Arumato Pamanarika ini Wajo adalah Lama Dukelen. Ini satu jasa yang diberikan oleh Wajo. Beliau memerdekakan Wajo dari cengkeraman Belanda POC. Namun POC dibantu oleh orang Bone dan sekitarnya, orang Sope dan tadi-tadi itu. Alhamdulillah berhasil diusir dari tanah Wajo ini. Nah, yang mana pada waktu itu diusir pada tahun Lama Dukelen adalah anak dari Lama Kadika. Keluarga dia Arpenegi dengan istrinya Wetendri Yanka Arusikam. Selanjutnya saya sampaikan permaisurinya. Tentu kita sudah kenal kalau dari dari Pasir yang dipersunting di sana adalah yang sebagai permaisuri adalah anak Sultan Pasir. Ya. Nah, saya bacakan sini. Permaisuri pertama Lama Dukelen adalah putri Sultan Pasir yang bernama Amden Ajam, melahirkan seorang putri bernama Aji Idoya, dikawinkan dengan Sultan Muhammad Idris, Sultan Kutai ke-14. Mohon dibenarkan kalau memang salah, bagi kita malam ini hanya konsep diberikan tugas oleh Pendatu, ada pasta tidak tidur, nanti jam 12 baru selesai. Saya takut salah, kalau saya tidak pakai konsep, mungkin saya salah, saya tidak bisa bertanggung jawabkan. Tapi kalau saya pakai salah, saya bisa bertanggung jawab. Apa yang saya tulis ini, semua ada datanya. Ya. Nah, itulah permaisuri pertama. Mungkin masih ada permaisurinya di sana, atau ada anaknya di sana. Cuma satu saja anak yang kata
dilahirkan oleh Sultan Muhammad Idris. Kebetulan menantunya datang ke sini kembali juga karena Allah membantu beliau dalam pertempuran melawan Belanda. Sekarang permaisuri kedua, jadi ini orang Bali lagi. Permaisuri kedua lama Dukelan setelah dilantik menjadi Arumatul Wajo pada tahun 1736, permaisuri Uwe Penomata Datu Patila. Datu Patila namanya Uwe Penomata Datu Patila yang berada di daerah lokasi kerajaan Pamanah. Penomata ini melahirkan ada 2 anak dilahirkan, di 2 anaknya di sini. Yang pertama Latompong Patalawajo, kawin dengan Wepalutei Capturidi Wajo, melahirkan putra yang bernama Lacela Tuan Raden Gantong Arumatua Wajo yang ke-37. Itu cucunya ya. Sekarang yang kedua putrinya yaitu Putri Banong. Putri Banong Datu Patila kawin dengan Wasengen Padang Terbitin pula melahirkan putri yang bernama Wetendri Sampiang Datu Patila. Permaisuri ketiga lama Dukelan yaitu Weyabang, ada juga yang bilang Wecabang. Ya, tapi itu nama ada 2 catatan begitu, jadi saya sampaikan saja, kalau salah ya mohon dibenarkan. Itu permaisuri ketiga yaitu Wecabang. Suri ketiga Madukalang Wecabang Cakulini Wajo melahirkan 3 putri, yaitu pertama Uwe Alima sebagai Patola Wajo, kawin dengan Lasamawani Alparanti, melahirkan Letungke Mak Jubai yang diperistirikan oleh Arumatua Wajo ke-37. Yang kedua Wetendriangka Arusingkang kawin dengan Lakuning Arbelawa Orek Datu Supa, melahirkan seorang putra bernama Lapabeyani Celak Belawa Arukita Arugandra Sule Datu Supeng, memperistirikan Wetendriang Paren Datu Supeng. Yang ketiga anaknya Wetendriawaru kawin dengan Latendri Sempe To Samurai. Latendri Sempe To Samurai adalah anak dari Datu Pamana Tarnatiri Mobila. Ini melahirkan seorang putra bernama Tualomo Cakulini Wajo, kawin dengan Wetendri Pasaki Arugiliran, melahirkan seorang putra bernama Latulu Cakulini Wajo Arugiliran, kawin dengan Widalatika Peta Bala Kadai, melahirkan seorang putri bernama Inomba Datu Giliran Cakulini Wajo, kawin dengan Datu Larumpung Arpeniti Arsingkang Arumatua Wajo ke-44, melahirkan Datu Batari, kawin dengan Andi Mapayompa Madanda Pamana, melahirkan Datu Seneng dan Datu Lolo, yaitu Andi Pawawaruka Datu Pamana Pilawajo. Itulah yang melahirkan beliau yang kita saksikan dengan bersama dengan permaisurinya sekarang. Nah, kalau saya hitung-hitung, kalau saya ambil dari Arumatua ke-44, itu bukan ke 8. Tapi tadi saya teliti, kalau dari ini tuh Allah diambil, dia masih ke 7 atau ke 6. Ya.
Nah, itu dekatnya dari Almarhum Waju beliau. Jadi inilah sekelumit tentang riwayat yang singkat. Kemungkinan bisa diberikan penjelasan kalau memang ada yang salah bisa dibenarkan. Maka saya ini hanya sesuai dengan catatan yang saya miliki. Itulah yang saya sampaikan. Mungkin ada yang lain, tapi saya mengaku penting kita kompromi duduk bersama bagaimana yang sebenarnya. Nah, karena beliau ini Arhumato Wajo tidak kita kenal. Memerintah Wajo itu pada tahun 1736 sampai 1754. Wafat tahun 1965. Jadi dia mengundurkan diri jadi Arhumato Wajo akibat adanya perselisihan antar kekeluargaan di kerajaan Wajo. Sehingga beliau mengalah diri mengambil kembali menjadi Al-Qiniji. Setelah mau kembali ke Rahmatullah, dia berada di Sekam Kepakeman juga sebagai Al-Sekam, sehingga kuburannya ada di sana. Insya Allah mungkin kita bisa silakan nanti kalau disingkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya sempat sampaikan gambarannya. Berarti Arhumato Wajo dia mempunyai istri Wajo hanya 2 yang saya tahu. Dan punya anak 5 orang. Itulah yang berkembang di Wajo. Jadi saya ambil kesimpulan semua petani di Wajo semua ada keturunannya. Sebab dia dari rantai tua juga, dia sebagai Arhumato Wajo, kamarnya juga Arhumato Wajo, dan seterusnya. Inilah harapan kami, semoga perkenalan kita di tempat ini ya kita bisa mengadakan hubungan yang paling erat lagi. Karena sekarang mari kita kenal. Ada pepatah mengatakan karena tidak kenal maka tidak cinta. Karena tidak cinta maka tidak sayang. Saya kira cukup inilah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian silsilah hubungan kekerabatan antara Kesultanan Pasir dengan Kedatuan Pamana Pilah Wajo dan Arhumato Wajo, yaitu Lamadu Keleng Raja Pasir Arhumato Wajo, Arum Penepi, Arum Sekam dalam hal ini dibawakan oleh penyampaian secara singkat terbentuknya Kedatuan Pamana oleh Matua Dewan Adat Kedatuan Pamana dalam hal ini dibawakan oleh Bapak Andis Indring Matua. 1. Dewan Adat Kedatuan Pamana. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat saya hormati dan saya muliakan Bapak Dr. selaku Ketua Yayasan bersama Ibu Sekali. Mohon maaf saya terlambat datang. Yang bersama dengan seluruh anggota atau keluarga besar Yayasan Haji Galen Nusantara yang seluruhnya saya hormati. Yang mulia Ketua Mana bersama dengan Permaisuri, juga dengan beberapa orang anggota Dewan Pemangku Adat sambil mendengar cerita. Kalau masuk akal tidak. Ya, saya hormati. Tak bertanya. Kalau masuk akal ya terbelah. Kalau tidak diam saja. Barangkali juga hadir dari
kameraman TV, saya hormati juga dari pemeran ritual budaya yang barangkali berperan dalam acara kita dengan seluruh anggotanya yang saya hormati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu seluruhnya saya hormati, kami selaku Dewan Pemangku Adat Kedaton Segenap Majelis Adat yang terakhir, pertama-tama mengucapkan selamat datang kepada Bapak lebih akrab pribadi Bapak Dr. Bambang Alwanto bersama dengan Ibu dan seluruh keluarga besar Yayasan Adigal semuanya yang saya hormati, disertai dengan penghormatan kami yang setinggi-tingginya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga kunjungan Bapak Ibu sekalian merupakan awal terjadinya hubungan silaturahmi timbal balik. Insyaallah kalau juga nanti ada kesempatan lain kami akan juga mencari yayasan Adigal di Kalimantan Timur tentu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mendapat tugas untuk menyampaikan secara singkat. Barangkali tidak bisa saya singkat, walaupun saya semaksimal mungkin untuk merapikan sekuat saya. Penghormatan oleh Yang Mulia Datuk Pamana Bilangwaju kepada Kesultanan Pasir, dalam hal ini diwakili oleh Yang Mulia Dr. Haji Bambang Alwanto APD MSc, Ketua Yayasan Haji Leleng Kesultanan Pasir. Boleh lihat kamera? Angkat sedikit. Satu, Oke. dua. Oke lagi, satu, dua. Enggak kelihatan. Cindera mata dari kita. Saya lupa memperkenalkan, ini saudara saya penulis sejarah Aji Galeng, Pak Sapardi Bora ya. Ini ada cindera mata dari penambahan lembakan Kesultanan Pasir. Ini adalah keris Pamor Nagamas. Bisa diangkat ya? Ada diangkat. Angkat.
Oke. Ya. Lihat kamera. 1, 2, sekali lagi. 1, 2, 3. Enggak ini. Ada cedera mati sedikit tapi dari ini dulu kali ya. Ini cucunya Haji Muhammad Idris. Opa. Beliau yang penguasa Pasir Utara, beliau adalah yang berkuasa di IKN sekarang. Oke, 1, 2. 1, 2. Ada hadiah dari ini batik dibikin tangan sendiri naga gitu. Buat ibu. Boleh lihat kamera? Dibuka aja. Kamera 1. Oke, 1, 2, sekali lagi. 1, 2. Kita dari Kesultanan Wajo. Nanti mungkin ada beberapa yang masalah juriat ini yang kita benarkan lagi, minta bantuan Pak Sudirman. Siap. Baik. Ya. Oke. Foto rame-rame. Foto rame-rame. Mohon izin buku. Ya. Foto bersama. Semua dengan pengurus. Izin kawan. Ya. Satu, dua. Mohon semua hadirin berdiri. Acara selanjutnya pemberian gelaran kepada pemberian gelar Lapatau Demabela kepada Yang Mulia Dr. Haji Bambang Arwanto AP, MSI. Dilanjutkan dengan pemberian gelar Sultan Muhammad Nurwajo kepada Yang Mulia Datuk Pamana Pilawajo oleh Yang Mulia Kesultanan Pasir, diwakili oleh Yang Mulia Dr. Haji Bambang Arwanto AP, MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, Kedatuan Pamana Pilawajo memberikan gelar Lapatau Demabela kepada Yang Mulia Dr. Haji Bambang Arwanto AP, MSI. Saya persilakan dengan hormat kepada Yang Mulia Datuk Pamana untuk berjalan tangan dengan Yang Mulia Haji Bambang Arwanto AP, MSI.
Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang, pemberian gelar Sultan Muhammad Nurwajo kepada Yang Mulia Datuk Pamana Filawajo oleh Yang Mulia Kesultanan Pasar diwakili oleh Yang Mulia Dr. Haji Bambang Arwanto APMSI. Dengan hormat dipersilakan untuk berjabat tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya istirahat. Berhubung karena sudah jam makan siang, dipersilakan kepada semua para tamu undangan dan para panitia untuk beristirahat. Kami berkunjung dari Yayasan Haji Galeng Kesultanan Pasir kepada Raja Wajo dan kerabat besar di sini. Kami berkunjung dari jauh untuk menyambung silaturahmi yang sudah ratusan tahun berlalu dan kami menyambung ulang kembali. Kami berbahagia sekali bisa bertemu dengan kerabat kami dari Kesultanan Wajo. Kami mensyukuri adanya kunjungan Ibrahim dari Raja Pasir. Ini mudah-mudahan bertemu berkah dan selanjutnya kesinambungan. Rawajo yang pertama menerbangkan dari Indonesia ke Indonesia. Rawajo. Makanya di Getpur itu ya. Namanya Alimusia. Alimusia di Rapot yang punya sekali yang kelahiran berapa ini? Itu saya nanti. Pak Sudi itu yang mulia, orang hebatnya ini Wajo. Pokoknya dia itu. Jadi saya punya adik selalu itu sama-sama untuk budaya Wajo. Jadi keluar kepala menjelaskan lah. Kebetulan hanya saya kalahkan Pak Sudi itu musik tradisionalnya. Kalau dia biola. Jadi saya dulu main itu di keraton dulu. Itu. Musik. Iya musik tradisional. Oke.
Pak. Ayo lah. Sebawa kayak mana mobil? Pak Sudi. Oh iya. Pak Sudi di mana Tindi? Oke. Jadi Paduka ikut sini aja. ya bisa nih Pak. Atau paduka di depan, paduka di depan. Biar di depan, paduka. Ayo Bu sini. Anda di belakang aja dah. Ikut belakang saja.